Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Di saat teduh pagi hari ini, Sabtu 17 Juli 2021, semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap semangat. Sebelum kita mulai saat teduh pagi ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang makasih, terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan baik. Sertai kami dalam mendengar saat teduh pagi hari ini, sehingga kami mendapatkan kekuatan baru untuk hidup lebih taat lagi. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 18 ayat 39 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saat teduh di pagi ini saya beri tema pengharapan yang membuahkan hasil. Tokoh di dalam saat teduh pagi ini adalah seorang pengemis buta yang bernama Bartimius. Bartimius adalah seorang yang buta sejak lahir. Bisa Bapak Ibu bayangkan, jika buta sejak lahir pasti menderita sekali, karena yang bisa dirasakan hanya mendengar saja. Karena buta sejak lahir, maka yang dijalani untuk bisa hidup sehari-hari adalah hanya meminta belas kasih orang lain, yaitu dengan cara mengemis. Bapak Ibu, dalam kisah ini, Bartimius sedang mengemis di pintu gerbang Yeriko. Dan Bartimius mendengar kehadiran Tuhan Yesus yang akan melewati Yeriko. Bartimius pasti mempunyai harapan besar akan kedatangan Tuhan Yesus, meskipun selama ini belum pernah bertemu. Namun Bartimius paling tidak pernah mendengar kuasa Yesus yang pernah membuat mujizat di tempat lain. Dan pasti doa dan harapan yang sangat dinanti-nantikan adalah bisa sembuh, meski itu adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Namun bagi Tuhan tiada yang mustahil jika Tuhan sudah berkehendak. Momen kedatangan Tuhan Yesus adalah seperti jawaban atas apa yang selama ini diharapkan, yaitu bisa melihat. Dengan sekuat tenaga dia berseru dengan keras memanggil Tuhan Yesus. Meski ada hambatan dari orang-orang yang mengikuti Yesus, namun tekadnya untuk sembuh merobohkan penghalang yang merintanginya. Dia tidak malu akan perbuatannya, karena pada hakikatnya dia ingin sembuh dan dia yakin akan kuasa Yesus yang bisa menyembuhkan. Gayung bersambut, yang pada akhirnya Yesus mendengar seruan kerasnya dan Tuhan Yesus memperhitungkan iman Bartimius yang begitu besar. Dan yang sungguh patut dicontoh adalah Bartimius mengucap syukur atas kesembuhan yang diberikan, dan ia mengikut Tuhan Yesus
pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang bisa dipetik tentang kisah Bartimeus yang buta ini? Di mana kehidupan yang serba terbatas dan tidak punya harapan, tiba-tiba ada secercah harapan di mana kehadiran Yesus yang datang lewat membuat harapan akan kesembuhan menjadi semangat yang membuat sosok Bartimeus yang tadinya hanya pasrah pada takdir mulai bangkit semangat berusaha bertemu kepada Yesus Sang Penyembuh tersebut. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mari kita mempunyai pengharapan seperti Bartimeus yang selama hidupnya terus berharap meski yang diharapkan itu mustahil. Janganlah kita pernah membatasi kuasa Tuhan. Bapak Ibu, bagian kita hanya taat dan percaya kepada Tuhan dan hidup benar di mata Tuhan. Selebihnya biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Begitu juga kita semua tetap harus berharap. Meski pergumulan hidup, cobaan silih berganti datang, namun iman percaya dan pengharapan akan pertolongan Tuhan pasti akan indah pada waktunya. Saat teduh pagi ini kita bisa menarik pelajaran yang sangat berharga dari kisah Bartimeus ini. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan tanpa jemu dan terus mencari Tuhan selagi kita masih hidup. Yang kedua, kita harus percaya kepada Yesus dan jangan biarkan kekhawatiran dan kebimbangan menguasai hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita tidak lupa untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena firman-Mu hari ini melalui kisah Bartimeus menguatkan iman kami untuk tetap terus percaya dan terus mengandalkan-Mu dengan tidak jemu-jemu. Berseru mohon pertolongan-Mu dan tidak lupa juga untuk bersyukur atas kebaikan-Mu, sehingga hidup kami diubahkan menjadi manusia yang taat dan mengasihi-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, kiranya jamahan-Mu membuat saudara kami sembuh dan pulih kembali semangatnya. Kami tidak lupa untuk bangsa ini yang dilanda pandemi COVID-19. Kami memohon campur tangan-Mu ya Bapa, supaya pandemi ini bisa berakhir dan negara kami bisa kembali pulih. Jemaat-Mu di GKJ Karangbendo, baik majelis dan pendeta juga Engkau lindungi dari segala penyakit, sehingga dengan kami sehat, semangat kami dalam melayani satu dengan yang lain bisa maksimal. Demikian seru doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu saat teduh pagi ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.